Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Melihat kunci ini, kepala 6 keluarga kuno tampak bahagia, namun mereka tidak terkejut. Melihat ekspresimu, kamu seharusnya sudah menebak asal-muasal reruntuhan ini melalui apa yang kuberikan padamu sebelumnya. Anda sudah mengetahui sejak lama bahwa peninggalan yang kami cari adalah peninggalan dari Sekte Dunia Bela Diri Leluhur, tanya Pendeta Tirsian. Kami tidak tertarik dengan Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Tetapi Sekte Alam Bela Diri Leluhur menghabiskan banyak sumber daya di awal era ini. Ini termasuk sisa-sisa spiritualis dunia terhebat di zaman kuno, Kaisar Roh Dunia. Oleh karena itu, Sekte Dunia Bela Diri Leluhur telah menerima warisan dari banyak Kaisar Roh Dunia yang hebat, yang menjadikan mereka penguasa para guru Roh Dunia di masa-masa awal era Anda. Sekte Dunia Bela Diri Leluhur memiliki banyak peninggalan yang tersisa di dunia seni bela diri saat ini. Tapi kota utama mereka saat itu adalah tempat harta karun sebenarnya disembunyikan. Kota utama itu tidak pernah ditemukan. Kata Master Paviliun Abadi 7 Alam. Tampaknya semua kepala keluarga telah menanyakan dengan sangat hati-hati tentang urusan saat ini, kata Yang Mulia Titret sambil tersenyum. Yang Mulia Pemegang Benang, berhentilah menyembunyikannya. Kami telah bertindak sesuai dengan rencana Anda. Sekarang, beritahu aku rencanamu yang sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menemukan kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Tanya pemimpin klan Iblis Palu Batu. Anda juga mengatakan bahwa Sekte Dunia Bela Diri Leluhur mewarisi warisan Kaisar Roh Dunia, dan metode serta harta yang mereka kuasai sangat mengesankan. Tidak mudah untuk memunculkan kota utama yang mereka sembunyikan. Jadi kita perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk mewujudkannya. Formasi pertahanan Wolong Wuzong ini adalah kekuatan yang harus saya andalkan. Semua tindakan kita sebelumnya bukanlah benar-benar menerobos formasi pertahanan dan memasuki Zhuo Tianhe untuk membunuh. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan kekuatan formasi pertahanan. Jadi, mereka yang memasuki formasi pertahanan tidak mati sia-sia. Kematian mereka sangat berharga. Mereka membawa formasi fusi saya ke dalamnya. Sekarang fusi telah selesai. Meskipun formasi pertahanan tidak dapat dipatahkan, saya dapat menggunakan kekuatan formasi pertahanan untuk keuntungan saya. Namun, meminjam kekuasaan hanyalah salah satunya. Kami sendiri tentu saja harus menanggung akibatnya. Setelah mengatakan ini, Master Tiexian menekan formula ajaibnya. Mata formasi mulai berubah, dan wilayahnya meluas dengan cepat, puluhan ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Semua orang diundang untuk bergabung dalam formasi. Setelah dia mengatakan ini, kepala 6 klan kuno juga berteriak, masuklah ke dalam pertempuran. Meskipun sebelum datang, Yang Mulia Tixian tidak dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka akan membuka reruntuhan Sekte Dunia Leluhur Bela Diri. Namun Yang Mulia Tixian juga memberitahu mereka bahwa perjalanan ini membutuhkan biaya yang besar. Dan alasan kenapa mereka tetap bersedia datang meski mengetahui hal tersebut adalah karena mereka sudah lama menduga bahwa reruntuhan ini adalah kota utama dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur melalui barang-barang yang disediakan oleh Yang Mulia Tirsian. Barang bagus di sana sepadan dengan harga yang mereka bayar. Di bawah perintah 6 pemimpin klan, semua anggota klan dari 6 klan kuno di dunia ini masuk ke dalam formasi. Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus melawanku, bahkan jika kamu mati, kamu harus melawan. Karena kemenangan atau kekalahan bergantung pada ini. Setelah mengatakan ini, metode Master Tixian berubah. Saat berikutnya, dalam formasi mereka, seberkas cahaya penghalang yang menggabungkan kekuatan garis keturunan 6 keluarga besar menyembur keluar. Tapi, langsung ke gerbang pesona khusus dan bombardir. Ada batasan di gerbang pesona, dan hanya orang-orang di bawah alam dewa sejati yang bisa masuk. Alam juga mencakup kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan ini tidak dapat melewati gerbang pesona, tetapi melalui gerbang pesona,
dengan cepat menyatu ke dalam gerbang pesona dan ke dalam formasi pertahanan. Apa yang mereka lakukan? Melihat pemandangan ini, kepala Wolong Wuzong panik. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat mengerahkan formasi untuk menghentikannya, tetapi ternyata dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Chu Feng. Tak berdaya, dia menatap Chu Feng. Jika Chu Feng masih terjaga, dia mungkin bisa memikirkan cara. Namun, Chu Feng sudah berjuang keras hingga pingsan. Jika Chu Feng dibangunkan secara paksa, nyawa Chu Feng mungkin benar-benar dalam bahaya. Pada saat yang sama, dunia formasi tempat keluarga kuno berada. Formasi megah itu dipenuhi orang, dan banyak orang dari keluarga kuno meratap. Kebanyakan dari mereka, yang tadinya penuh, kini terlihat seperti kerangka. Formasi hebat ini tidak hanya melahap darah mereka, tetapi juga nyawa mereka. Beberapa orang tidak dapat bertahan dan ingin melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak dapat bergerak sama sekali, dan mereka tertahan. Bahkan pada saat ini, saya bahkan tidak dapat berbicara, tidak dapat melakukan apapun kecuali meratap, bahkan tidak dapat berkomunikasi secara diam-diam. Mereka hanya bisa membiarkan hal ini terjadi sampai mereka mati. Akibatnya, orang-orang berjatuhan satu demi satu, bukan pingsan, melainkan terhimpit kehidupan. Bagaimana mungkin keenam kepala keluarga tidak melihat pemandangan ini? Namun mereka tidak menghiraukannya. Ini adalah sesuatu yang telah mereka persiapkan. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Ia bahkan menelantarkan kerabat terdekatnya, apalagi anggota klannya. Di mata mereka, mereka tidak menganggap ini salah. Setiap orang harus mati, dan kematian yang penting sangatlah berharga. Di mata mereka, berkontribusi pada keluarga adalah nilai terbesar. Upaya mereka hari ini adalah untuk membuka jalan bagi masa depan keluarga mereka, selama mereka mendapatkan harta warisan Kaisar Jieling. Keluarga mereka pasti akan mengambil langkah maju. Dia bahkan menjadi terkenal, melampaui nenek moyangnya dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, pancaran sinar formasi yang diatur oleh keluarga kuno berhenti. Terpaksa berhenti. Karena saat itu pancaran cahaya yang diatur oleh keluarga kuno berhenti keluar. Hampir semua orang di dunia formasi tempat mereka berada roboh ke tanah. Mereka yang terjatuh ke tanah, tanpa kecuali, seperti tengkorak, dan kebanyakan dari mereka kehilangan nafas. Bahkan banyak harta alam dan duniawi di dalam mata formasi itu layu atau habis. Adegan itu sangat tragis. Tetapi enam kepala keluarga kuno tidak menyalahkan Yang Mulia Tirsian. Sebaliknya, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Master Tixian. Master Tixian mengeluarkan liontin berharga dari jubahnya dan menggantungkannya di lehernya. Dia memasukkan kunci yang rusak ke dalam liontin. Lalu, peras lagi formula ajaibnya. Formasi pertahanan yang menutupi Zhuo Tianhe sebenarnya mulai menyusut, sehingga jangkauan areanya pun berkurang. Ups, mereka sebenarnya bisa mengendalikan formasi pertahanan. Melihat pemandangan ini, kepala Wolong Wuzong sangat gugup. Ketika formasi pertahanan menyusut, formasi pertahanan juga muncul, aura formasi keluarga kuno. Ini menunjukkan bahwa kedua formasi tersebut terintegrasi, dan keluarga kunolah yang mengaktifkan formasi pertahanan Zhuo Tianhe. Bahkan orang-orang yang bersembunyi di kejauhan pun menyadari hal ini. Bisakah formasi pertahanan yang begitu kuat tidak mampu melawan keluarga kuno? Apakah ini metode keluarga kuno? Meski pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun melihat pemandangan ini, mata para penonton pun menunjukkan ketakutan yang mendalam. Keluarga kuno memusuhi pejuang masa kini. Semakin kuat keluarga kuno, semakin tidak menguntungkan bagi pejuang masa kini seperti mereka.